Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah tablet dari Apple, yaitu adalah iPad Air generasi 5. Dimana ini adalah iPad yang menarik banget, apalagi harganya sekarang sudah turun di harga 8 jutaan untuk yang garansi internasional yang varian 64 GB-nya. Dan ini adalah satu-satunya tablet dengan chipset Apple M1 yang termurah saat ini, dan ini adalah satu device Apple yang punya chipset M1 termurah saat ini. Jadi tentunya menarik banget untuk kita bahas. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari iPad Air generasi 5 ini. Mari kita bahas tablet ini dari beberapa aspek. Aspek pertama yang kita bahas adalah dari sisi performance-nya, di mana performance dari tablet ini tuh buas banget. Sudah tidak ada tablet di bawah harga 10 juta yang punya performance sebagus dari iPad Air generasi 5 ini, di mana dia menggunakan chipset Apple M1 dengan kombinasi RAM 8 GB, yang artinya ini sudah powerful banget buat editing video 4K. Itu lancar banget guys, dan bahkan lebih lancar daripada video editing di laptop kita, dan itu bagus banget ya guys. Jadi dari iPad Air generasi 5 itu bagus banget secara performance, dan ini kita kagum sih, apalagi dengan menarik banget nih guys. Secara performance itu sudah tidak ada komplain. Buat gaming pun, bahkan kita rata kanan Genshin Impact, kalian juga bisa lihat playable-nya nih. Kita rata kanan Genshin Impact itu masih statusnya bukan overclock, tapi balance loh guys. Untuk chipset M1 itu bagus banget di tablet ini ya guys, itu bagus banget. Kemudian secara benchmark seperti apa? Kita uji coba dua benchmark, yaitu Geekbench. Kalian juga bisa lihat untuk skornya, single core maupun multi core-nya. Kemudian terakhir kita uji coba juga menggunakan 3D Mark. Kalian juga bisa lihat skornya ya guys. Dan ini menarik banget. Ini tablet yang powerful banget, dan kita tidak ada komplain soal performance-nya. Itu gue coba banget buat Apple ya guys. Kemudian kelebihannya dari sisi kualitas layar di tablet ini, di mana kualitas layar di tablet ini termasuk bagus, meskipun belum AMOLED ataupun OLED, menurut kita ini sudah bagus banget ya guys. Secara warna juga keluar, secara buat nonton juga enak, buat entertainment juga enak, jadi kita tidak ada komplain dari sisi layarnya ya guys. Kemudian dari sisi dual speaker di tablet ini, meskipun secara tampilan dia punya tampilan quad speaker, tapi sebenarnya dia cuma dual speaker. Tapi menurut kita secara kualitas audio itu bagus, dan kalian bisa dengarkan untuk sampel audionya setelah ini ya guys. Kemudian dari sektor kamera, kualitas kamera di tablet ini sudah bagus banget, apalagi dia punya fitur center stage untuk kalau misalnya kalian gunakan online meeting, itu bisa banget buat nge-follow kalian ya guys. Itu kucu banget buat Apple ya guys. Oke guys, sebagai perbandingannya adalah kualitas kamera depan kalau kita hanya pakai lampu ruangan saja tanpa bantuan lighting tambahan. Jadi ini benar-benar lampu kamar doang satu, dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, mikrofonnya, dan menurut kita ini termasuk bagus ya, mengingat ini benar-benar kondisi cahaya yang kurang ideal buat buat menggunakan kamera sebuah tablet ya, atau bisa pun menggunakan Google Meet, Zoom meeting. Menurut kita masih perlu kalian tambahkan lampu, tapi ini termasuk sudah bagus ya guys. Tapi silahkan terus komentar dengan kualitas kamera depan dari tablet iPad Air generasi 5 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari iPad Air generasi 5, kurang lebih sama posisinya. Jadi ini dalam kondisi cahaya yang ya sekedar hanya untuk lampu ruangan saja satu doang. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya. Untuk kondisi cahaya seperti ini menurut kalian gimana? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis komentar ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, tablet ini memang sudah ampun deh, itu benar-benar awet banget ya guys. Secara baterai life itu sudah bisa pakai buat seharian. Meskipun memang kalau misalnya kalian pakai buat kerja berat itu juga tidak seharian ya guys. Tapi kalau misalnya kalian pakai cuma buat entertainment use, buat browsing-browsing, buat catat-catat, itu lancar banget ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, kita menemukan bahwa charging dari sekitar 5% ke 100% itu butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Ya, bukan yang tercepat, tapi menurut kita ini termasuk bagus karena kapasitas baterainya yang besar ya guys. Dan itu yang menyebabkan tablet ini bisa awet ya guys. Kemudian dari sisi security, tablet ini juga sudah dilengkapi oleh fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power. Jadi sudah pasti aman banget buat kalian yang perlu security di sebuah tablet ya guys.
Kemudian tablet iPad itu selalu unggul di sisi softwarenya, di mana software dari iPad itu memang didukung banyak aplikasi ya guys, jadi didukung oleh software developer, salah satunya adalah DaVinci Resolve. Jadi tampilan DaVinci Resolve yang ada di iPad ini itu persis seperti yang ada di Mac ataupun di Windows. Dan itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah tablet yang powerful banget untuk diinstal di berbagai aplikasi. Cuma tinggal Apple bukain aja jalurnya sehingga semua aplikasi desktopnya di Mac itu bisa diinstal di iPad. Semoga kedepannya seperti itu. Tapi kalau sekarang masih sebagian kayak DaVinci Resolve, kemudian mungkin nanti ada beberapa aplikasi lain yang akan masuk. Tapi untuk sementara, software di iPad itu pasti lebih unggul daripada di tablet Android, karena menurut kita developer lebih mengutamakan di iPad daripada di Android kalau menurut kita ya guys. Kemudian dari sisi fitur, USB Type-C di tablet ini, ya kalian tidak salah dengar, ini pakai USB Type-C, dia sudah support DisplayOut, dia sudah support OTG, dia sudah support USB host 3.1 ya guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai dongle itu bisa banget, kemarin kita sudah coba, kalian tancepin hard disk, tancepin SSD. Kemarin kita cobanya SSD 1 TB itu lancar banget, nggak ada masalah. Kemudian kita juga coba untuk pakai, waktu pakai SSD kita juga pakai mouse yang wireless, itu juga bisa banget langsung dipakai bersamaan di tablet ini, dan itu cocok banget buat iPad Air generasi 5 ini ya guys. Kemudian tablet ini juga sudah support virtual background zoom. Udah pasti guys, dari iPad 9-nya sudah support, apalagi iPad Air generasi 5 itu sudah support ya guys. Kemudian tablet ini juga sudah support Apple Pencil generasi 2. Meskipun begitu, masih banyak alternatif stylus yang mirip dengan Apple Pencil generasi kedua. Seperti yang sudah pernah kita review sebelumnya kayak Miles, kemudian Baseus aktif pasif, kemudian ada Nilkin. Jadi itu semua support kok di tablet ini. Jadi menurut kita sih kalian nggak perlu beli Apple Pencil generasi 2 karena mahal ya guys. Kalau misalnya kalian punya budget ya silahkan, tapi kalau misalnya kalian punya budget terbatas, ambil aja kayak Miles atau Baseus atau Nilkin ya guys. Itu yang sudah pasti-pasti aman aja guys. Kemudian bagi kalian yang memang selalu butuh untuk transfer data ke sebuah tablet, untuk misalnya untuk kayak presentasi dan lain sebagainya, sebenarnya tablet ini sudah mendukung kok guys, dengan software namanya Files. Itu bawaan dari Apple yang kalian bisa tancepin aja flashdisk OTG kalian atau tancepin SSD eksternal kalian, tancepin ke tablet ini, kalian copy ke internal storage-nya tuh bisa kok guys. Memang kalau untuk file image ataupun file video itu cuma bisa di play di aplikasi files yang nggak bisa masuk ke galeri. Tapi kalau misalnya kalian cuma butuh copy Office, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, itu bisa banget kok guys kalian masukin ke copy ke internalnya dengan pakai OTG, itu bisa banget karena berkat aplikasi files tersebut ya guys. Gimana guys menurut kalian untuk kualitas review dari iPad Air generasi 5 ini? Apakah menarik untuk kalian beli? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut kita sendiri ini adalah tablet yang powerful banget. Kalau menurut kita sih sebenarnya kalau kalian nggak butuh power yang segini kencengnya, sebenarnya iPad 9 atau iPad 10 itu sudah cukup guys. Tapi kalau misalnya kalian memang butuh power, misalnya kalian heavy user buat editing, saran saya ambil iPad Air generasi 5 ini. Tapi saran saya ambil yang storage 256 aja sekalian. Kalau misalnya kalian punya budget terbatas ya 64 nggak apa-apa, tapi kalian belikan lagi SSD eksternal supaya kalian bisa transfer data atau simpen di SSD eksternal daripada simpen di internal yang cuma 64 GB ini ya guys. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.